Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Pada video kali ini, video tentang kenapa pembalap Indonesia tidak bisa sampai MotoGP. Ya, ini adalah jawaban saya mungkin ya kepada salah satu channel yang bahas kontennya demikian kenapa pembalap Indonesia tidak bisa sampai MotoGP. Saya sih nggak permasalahkan tentang isi kontennya, tapi lebih kepada kolom komentar dari konten itu yang menurut saya kayak gimana ya, kayak mencerminkan, pandangan, pengetahuan para penonton di Indonesia, ya mungkin ya, pada umumnya itu yang tidak mengetahui sepak terjang pembalap Indonesia, road to MotoGP dan juga road World Superbike. Ini yang buat saya cukup, miris ya, ataupun unik karena memang ya ternyata sepertinya, pengetahuan mereka itu hanya terhenti hingga Doni Tata Pradita di saat kelas GP 250 dan itu pun dianggap MotoGP ya, padahal kita kan kalau bahas tentang MotoGP itu banyak perjenjangannya mulai dari ya dari Asia Talent Cup, kemudian dari Junior GP, Red Bull Rookies Cup dan juga lanjut Moto3, Moto2 ya saat ini dan juga MotoGP. Dan di isi kontennya pun nggak disebutkan pembalap Indonesia yang masih dan sedang berjuang saat ini menuju kelas MotoGP seperti Mario Suryoaji di kelas Moto2 World Championship di musim keduanya dan juga Veda Ega Pratama yang memiliki prestasi di Asia Talent Cup dan juga Aldi Satya Mahendra yang menjadi juara dunia World Super Sport 300 nggak ada di narasi kontennya. Jadi kalau buat saya sih ya sesuatu ya harusnya kita menginformasikan prestasi-prestasi pembalap Indonesia. Jadi kita bukan serta-merta seperti membuat sebuah konten hanya gambaran umum gitu kan. Tapi kita harusnya lebih spesifik menjelaskan, oh saat ini ada nih pembalap Indonesia yang sedang bagus, memiliki prospek juga menjadi juara dunia dan juga skillnya cukup bagus. Jadi kita jangan buat menggantung dan kesannya kayak ya hanya berdasarkan tidak ada biaya, tidak ada skill dari jumlah penduduk Indonesia yang berjuta-juta ini, kenapa tidak ada pembalap Indonesia yang menjadi berkecimpung di kelas MotoGP gitu kan. Nah, saya sempat komentar di channel tersebut dan komentar saya begini nih, menurut gua pribadi sih bukan asal ada Indonesia di MotoGP, tapi soal kompetitif pembalap Indonesia di Road to MotoGP atau World Superbike. Faktanya Inggris, Amerika, dan lain-lain sudah lama kehilangan talenta mereka di MotoGP. Why? Karena biayanya dan kompetitif talenta dari Inggris dan Amerika yang memang kurang saat ini di MotoGP. Untuk kelas Superbike masih oke lah. Inggris, Amerika masih banyak pembalap dari sana kan. Bukan soal bisa masuk MotoGP, tapi soal kompetitif yang utamanya. Kompetitif di sini ya maksudnya bisa meraih poin di tiap race weekend. Kompetitif di top 10 dan juga sesekali bisa top 5 di masa-masa rookie-nya. Dan kabar baiknya, pihak swasta Astra Honda Motor dan juga Yamaha Indonesia mau mendorong pembalap Indonesia road to MotoGP Superbike dan itu sudah banyak binaan dari mereka yang diberikan kesempatan di jalur balap menuju MotoGP dan juga Superbike. Alhamdulillah, pembalap Indonesia semakin baik dan berkualitas. Terbukti Veda Ega Pratama, binaan dari Astra Honda Motor, mampu champion Asia Talent Cup 2023. Bersaing dengan anak Malaysia, Thailand, Australia, Jepang, Qatar, dan lain-lain. Saat ini di 2025, Veda akan berlomba di Junior GP dan juga Red Bull Rookies Cup. Untuk musim 2024, Veda juga sangat bagus di kelas Red Bull Rookies Cup karena mampu podium di kelas tersebut di masa rookie-nya. Dan juga ada Aldi Satya Mahendra binaan Yamaha Indonesia yang berhasil champion World Super Sport 300 2024. Kejuaraan menuju World Superbike, lawannya seluruh dunia yang punya background yang ciamik dan menjadi pembalap Asia Pasifik pertama champion World Super Sport 300. 2025 ini dia dapat promosi naik ke World Super Sport satu tingkat di bawah kelas World Superbike dengan tim asal Italia dengan motor terbaru dari Yamaha R9. Ya, jadi naik kelas itu berkah dari prestasinya, bukan duit sponsor semata. Ada juga Mario Suryoaji di kelas Moto2 satu tingkat di bawah MotoGP. Sudah step by step sejak Asia Talent Cup, Asia Road Racing Championship, Junior GP, Red Bull Rookies Cup, Moto3 2 tahun, Moto2 masuk tahun keduanya di musim 2025 ini. Talenta Indonesia banyak banget.
Terstruktur mereka sudah latihan sejak usia 5 tahun. Hanya terkendala sponsor. Jikalau talenta Indonesia bisa 5 sampai 9 nama di tiap kelas Road to MotoGP dan juga World Superbike, yakin ada yang tembus MotoGP dan juga World Superbike. Itulah yang dilakukan Spanyol Italia. Akhirnya terseleksi alamiah yang berbakat dapat sponsor pribadi hingga menuju MotoGP. Bersyukurlah Astra Honda Motor Yamaha Indonesia mau membina pembalap-pembalap Indonesia menuju MotoGP dan juga Superbike. Ya, itu komentar saya cukup panjang banget karena saya suka channelnya, kontennya karena memang ngebahas secara bagus, elegan. Tapi kenapa penontonnya itu berkomentar kesannya kayak udah mentok gitu pengetahuan mereka sampai ke Doni Tata aja gitu. Pembalap Indonesia yang berhasil masuk ke Road to MotoGP. Dia seakan-akan nggak tahu ada nama Veda, ada Mario Aji, ada juga Aldi Satya, ya kan? Ada Fadil Arbi yang juga berhasil juara 1 di kelas Junior GP dan menjadi pembalap Indonesia yang berhasil juara 1 di kelas Junior GP Moto3 di sirkuit Catalunya Spanyol. Itu kesannya nggak tahu netizen ya, karena wajar lah ya, bahas kayak begini itu nggak ada di televisi, jarang banget berita memberitakan informasi demikian. Ya paling dari channel-channel YouTube aja, dan itu pun kebanyakan ya channel YouTube cuma re-upload ataupun juga cuma seru-seru aja mereka kasih berita-berita bohong gitu kan. Jadi penonton tuh yang baru pengen tahu itu jadi bingung dan nggak tahu cari informasi di mana, mendapatkan informasi di mana, atau ya udah gitu aja ngeblas gitu aja. Jadi intinya nggak ada pembalap Indonesia yang bagus hingga menuju ke MotoGP. Oke, mungkin gini aja kontennya. Jadi buat saya sih mudah-mudahan makin banyak penonton dari Indonesia tahu banyak banget pembalap Indonesia yang saat ini sudah berlomba di kejuaraan dunia, bersaing bersama pembalap-pembalap menuju MotoGP dan juga Superbike, dan mereka pun sudah biasa banget bersebelahan, bertemu, berngobrol-ngobrol dengan para pembalap MotoGP biasa gitu kan. Oke, gini aja, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.